Sejak kecil aku selalu sendirian. Yang menemaniku bukan keluarga maupun teman, melainkan sebuah gitar akustik. Ibu, ayah, jika aku gagal dalam audisi ini, aku akan menjual gitar ini. Mimpi yang kuidam-idamkan sejak lebih dari 10 tahun yang lalu akan kutinggalkan. HS, bagaimana kau akan menyeleksi mereka? Sesuai standarku, aku akan menyeleksi sesuai dengan bakat dan potensi mereka di masa mendatang. Masuk akal. Sepertinya adiknya Go Jusun juga akan tampil. Go Jusun itu adalah monsternya para vokalis. Apa suara adiknya sebagus kakaknya ya? Tapi aku justru lebih penasaran dengan penampilan orang ini. Yang mana? Edison Kim. Dia pernah menembus babak final dalam program audisi di luar negeri. Aku menonton program itu dan suaranya memang bagus. Aku bertaruh kalau dia setidaknya akan menembus top 10. Apa HS pernah mendengar nama Edison Kim juga? Iya, aku juga menonton program itu sebelumnya. Bagaimana menurutmu? Apa orang ini akan bisa menembus top 10? Entahlah, aku tidak tahu karena aku tidak memperhatikan peserta ini. Lalu menurutmu siapa yang akan menembus top 10 nanti? MC kita pun menjawab, menurutku kemudian scene berganti, ada seorang wanita yang membawa gitar lusuh tadi ya. Halo, saya peserta nomor 283, nama saya Yonjai. Aku tidak pernah mendengar nama ataupun melihat wajahnya. Bisa kau sedikit jelaskan tentang latar belakangmu? Saya tinggal di Seoul dan umur saya 25 tahun. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Sepertinya kau terlihat agak gugup, jadi tenanglah dan bernyanyilah dengan nyaman. Baik, akan saya lakukan senyaman mungkin. Kemudian sang wanita itu mulai menyanyi. Kenapa dia duduk di lantai? Yang penting aku tidak gugup dan bernyanyi seperti biasanya. Jika ini tidak berhasil, aku cuma perlu berpikir kalau mereka semua hanyalah kantong plastik saja. Ngomong-ngomong, orang itu siapa ya? 1, 2. Kemudian dia mulai menyanyi. Kemudian salah satu juri mengangkat tangannya. Berhenti. Kupikir ini sudah cukup. Tapi aku kan baru menyanyikan satu baris. Wanita ini punya suara yang menarik, tapi suaranya jadi berhamburan seperti debu karena pengucapan katanya yang kurang jelas seperti saat perkenalan tadi. Singkatnya, dia tidak punya teknik dasar vokal. Ditambah lagi dia gugup saat dilihat banyak orang. Walaupun sebenarnya suaranya bagus seperti biji berlian yang belum terasa, tapi ini bukanlah akademi musik melainkan sebuah kompetisi. Tidak akan cukup waktu untuk mengasah bakat menjadi bentuk yang sempurna. Entah dari lagu buatanmu sendiri maupun kemampuan vokalmu, menurutku apa yang kau tampilkan belum cukup menonjol. Dengan begini aku akan bilang no. Warna suaramu sebenarnya cukup menarik, tapi kemampuanmu saat ini masih belum bisa menunjukkan potensimu. Sayang sekali aku juga harus bilang no. Kemudian pembawa acara pun berkata, sayang sekali peserta 283, sepertinya Anda gagal. Silahkan kembali ke belakang panggung. Kemudian MC kita pun berkata, aku punya pertanyaan. Iya, silakan HS. Bisakah aku menggunakan super pass di babak penyisihan? Super pass? Orang itu ternyata HS. Kemudian muncul di berita, babak penyisihan ketiga K Singer Star yang telah lama ditunggu akhirnya dimulai. HS secara mengejutkan menjadi juri di penyisihan wilayah Seoul. Identitas juri tersembunyi dalam program audisi K Singer Star terungkap adalah HS. Eksklusif, HS menggunakan super pass saat babak penyisihan ketiga. Siapa peserta yang beruntung mendapatkan tiketnya? Kemudian di sini ada pria saingan HS kemarin ya. Dia membaca berita ini. Ini kayak curang. Sebelumnya kami sudah mengadakan pertemuan dengan HS. Apakah kami akan tampil menjadi juri atau tidak? Dan diputuskan untuk diumumkan ke media 3 hari sebelum siaran pertama. Aku pun hanya standby tanpa mengirimkan artikel promosi ke agensiku. Tapi sepertinya HS telah mengeluarkan pedangnya dengan untuk menarik perhatian dengan menggunakan super pass di babak penyisihan. Aku tidak mengerti. Tentang apa? Tentang HS. Kemarin aku meminta ke produser untuk menunjukkanku video peserta yang mendapatkan super pass dari HS. Tapi ternyata menurutku penampilannya ini buruk. Dia tidak punya teknik dasar vokal. Diksi maupun tekniknya juga bisa biasa-biasa saja sih. Ini sangat tidak masuk akal. Sampai-sampai aku mengira kalau dia itu train dari LS Entertainment yang sedang ikut audisi, tapi ternyata juga bukan. Atau mungkin ini hanya strategi HS untuk mendapatkan perhatian dengan menggunakan orang ini. Apapun itu, sampai bertemu di final Yonjai. Babak penyisihan K Singer Star
berakhir. Scene pun berganti di waktu yang sama dengan perilisan lagu Hyunsung yang berjudul A Handful of Cherry Blossom. Lagu ini langsung masuk ke daftar tangga lagu sehari setelah perilisannya. Sesaat sebelum Casting Star ditayangkan, orang tak terduga tiba-tiba datang menemui Hyunsung. Sesaat setelah perilisannya, sepertinya lagu A Handful of Cherry Blossom langsung masuk ke daftar 100 tangga lagu teratas. Aku tidak percaya kau bisa membuat lagu dengan melodi nyaman itu. Kemudian MC kita menjawab, apa Anda menunggu saya di depan kantor hanya untuk menyampaikan itu? Sepertinya kita tidak dalam satu hubungan untuk saling memberi selamat atas perilisan sebuah lagu. Sepertinya kau sudah salah paham. Aku kemari untuk menyelesaikan kasus plagiasi lagu A Handful of Cherry Blossom yang dilakukan oleh komposer tim kami. Lagu itu bisa dirilis dengan aman karena tim 1 telah menarik kembali lagunya. Plagiarisme adalah isu yang sangat sensitif. Untuk itu aku tidak akan memintamu untuk menutup-nutupi masalah ini. Sebagai penanggung jawab tim, aku akan tetap menerima konsekuensinya. Untuk itu, bisakah aku memintamu untuk mengurus hal ini? Maksudnya, manajer Park yang sebelumnya bahkan tidak pernah merasa menyesal atas kecurangannya, tiba-tiba bertindak seperti ini. Dia ingin melindungi timnya sampai segitu. Karena semuanya telah kembali normal, jadi Anda tidak perlu bertanggung jawab dan menerima konsekuensi apapun itu. Jadi kau belum melaporkan kasus ini ke atasan ya? Iya, saya belum melaporkan. Alasannya, laguku ini bisa rilis dengan aman kok. Karena tidak ada masalah saat perilisannya, saya jadi tidak merasa perlu untuk melaporkan masalah ini. Oh gitu ya. Kemudian MC kita berkata lagi, meskipun saya tahu semuanya, saya harap atas kejadian ini dapat merubah perilaku manajer Park menjadi lebih baik lagi. Aku benar-benar minta maaf. Meskipun aku sudah memohon, tapi tidak ada yang mau memberitahuku. Kemudian scene pun berganti. Akhirnya aku bisa melihat penyanyi mana yang mendapatkan super pass dari Hyunsung. Audisi nasional terbesar Casting Star akhirnya dimulai. Scene pun berganti lagi. Di sini banyak sekali juri-juri. Akhirnya dimulai, ada banyak orang di ruangan audisi. Ku dengar ada banyak orang yang cukup khawatir dengan masalah personal selama babak penyisian kedua di Seoul. Jadi kapan HS muncul? Apa HS akan muncul dari episode 1? Tidak. Apa kalian bahkan yakin dia akan muncul di audisi ini? Setelah mengguncang media seperti itu, akan jadi aneh jika dia tidak muncul. Apa Jebel juga akan muncul? Ku dengar dia juga akan muncul. Benar, aku yakin dia akan muncul sambil mempromosikan lagunya. Walaupun lagunya sebenarnya terlalu bagus sih, sampai dia tidak perlu mempromosikannya lagi. Kemudian lagu HS yang itu adalah lagu untuk musim semi. Kapanpun aku mendengarkannya, rasanya seperti musim semi selalu tiba. Kalau kalian cuma mau ngomongin HS, kalian pindah ke fan cafe saja. Lalu apa Jebel juga akan muncul? Melihat di komentarmu saja sudah terlihat kalau kau itu adalah fannya Jebel. Ada apa dengan Jebel? Bukankah dia akan muncul juga? Begitulah fan sejati Jebel, meresahkan sekali ya. Kemudian terlihat di sini ada si HS. Itu HS, itu benar HS ya? Iya itu benar HS. Tapi apa dia kebetulan memakai helm? Kenapa dia berpenampilan seperti itu? Dia cuma mau tampil beda. Kakak, buka dikit kacamata helmnya dong. Pakaian yang dipakai hari ini keren banget. Akan aku ingat ini selamanya. Kemudian di atas panggung ada peserta nomor 283 lagi ya. Saya peserta nomor 283, nama saya Yonjae. Saya tinggal di Seoul, umur saya 25 tahun. Bernyanyilah senyaman mungkin. Kenapa dia tiba-tiba duduk? Konsep seperti apa itu? Sepertinya dia punya sesuatu mungkin untuk memaksimalkan bakatnya. Aku jadi penasaran, biasanya orang yang membawa gitar bisa tampil dengan baik. Tapi aku tidak bisa bernyanyi kalau sambil bermain gitar. Bukankah itu dia orang yang mendapatkan super pass dari HS? Kemudian si wanita itu bernyanyi lagi. Sebenarnya suaranya tidak buruk, tapi ada apa dengan suasana lagu yang dibawakan ini? Apa ini teknik bernyanyi seperti orang yang sedang bicara? Tidak, dia lebih ke bersenandung. Penampilannya biasa saja sih. Bukan dia kan yang mendapatkan super pass. Orang yang bilang gitu tadi mana sini, keluar. Kemudian di sini ada penilaian para juri. Wanita ini berkata, dengan begini aku bilang no. Sayang sekali aku juga no. Aku punya pertanyaan. Bisakah aku menggunakan super pass di babak penyisian? Si HS lagi ya ini rupanya. Ini bercanda kan?
Kemudian di sini ada beberapa komentar. Sedang bercanda kan? Ini nggak mungkin seperti ini. Orang-orang itu pintar banget nyari tiwinya. Tapi kenapa dia dapat super pas ya? Apa telinganya sendiri sedang error ya? Aku juga nggak paham. Menurutku juga dia tidak sebagus itu untuk mendapatkan super pas. Tapi orang-orang ada di ruangan para ahli semua. Sebenarnya suaranya lumayan bagus, tapi skillnya biasa saja sih. Sepertinya HS melihat sesuatu dari maknanya. Dia bisa ngasih super pas. Oh ya, aku setuju. Mungkin dia akan dipoles lagi jadi lebih baik nantinya. HS mungkin dia terpaksa akan di acara itu, tapi di tengah semuanya, aku yakin dengan keputusannya sih. Kemudian di sini terlihat ada si Pak Kim yang terkaget-kaget ya. Wah, dia menyuruhku untuk melihat langsung saat disiarkan, tapi aku harus menunggu lagi sampai minggu depan. HS, apa artikel itu benar? Super pasmu kau berikan ke siapa? Anda lihat saja sendiri tanggal 30 nanti saat disiarkan. Aduh. Kemudian di sini terlihat ada si HS. Yongjae, aku memberimu member super pass, tapi silakan berlatih dan nyanyikan lagu yang kuminta dengan sempurna di babak selanjutnya. Kenapa dia memberiku super pass untuk orang sepertiku ya? Tidak, aku tidak boleh mengecemaskan hal tak berguna itu. Jawabannya sudah jelas bahwa aku lolos. Kemudian di sini terlihat ada panggung K Singer-Star. Saat babak final, seseorang tolong pasangkan mic di dalam helmnya HS. Permisi HS ya. Sudah selesai. Iya sudah, silakan duduk di tempatmu. Kemudian terlihat HS duduk. Halo semuanya. Oh, kau sudah datang HS. Kenapa dia memakai helm? Apa dia melawak lagi? Jangan begitu, helmnya itu sudah jadi identitas dirinya. Serta fakta bahwa dia sudah memakai super passnya di babak penyisian juga hal yang mencengangkan. Kemudian di sini ada si Jebel yang melirik. Ada yang bilang kalau dia ingin menyembunyikan wajahnya saat ada di acara resmi, tapi bertemu dengannya secara langsung juga merupakan hal yang mengejutkan. Jebel, kau kenal AS juga kan? Tidak, ini pertama kalinya aku bertemu dengannya secara langsung. Kita akan mulai adegan pembukaannya. Jadi silakan bicara satu sama lain secara natural. Kemudian di sini ada wanita yang berbicara. Aku menantikan penampilan peserta ini karena dia sangat bagus di babak penyisian terakhir. Aku juga penasaran penampilan seperti apa yang ditunjukkannya. Semoga kali ini lebih baik karena dia telah menunjukkan potensinya sebagai bintang besar. Kemudian si Jabel berkata, aku lebih penasaran dengan peserta yang berbeda dengan yang lain. Yang kumaksud adalah Yunjae yang mendapatkan super pass dari HS di babak penyisian itu. Setauku dia memberikan super pass tanpa melihat penampilan penuh dari peserta ini. Aku juga penasaran dengan peserta yang itu karena itu cukup menakjubkan. HS pun hanya bisa terdiam. Kemudian terlihat pembawa acara ini menyiarkan acaranya. Setelah pembukaannya selesai, maka dimulailah inti acaranya. Puluhan peserta naik ke atas panggung. Ketika para juri dan peserta mulai lelah dengan syuting yang panjang ini, peserta selanjutnya adalah Yongjae. Orang itu Yongjae kan? Suasana ini benar-benar akhirnya kita sampai di peserta yang telah menarik banyak perhatian di K Singer-Star season pertama ini. Apa maksud Anda? Saya HS sebagai salah satu komposer terhebat saat ini bahkan sampai memberimu super pass untukmu di babak penyisihan. Saya sangat bersyukur karena HS telah memberikan saya kesempatan khusus seperti ini. Di babak ini aku akan menyanyikan lagu yang dipilihkan oleh HS. Apa benar seperti itu? Ya benar. Karena aku hampir tereliminasi di babak sebelumnya, aku harap kali ini kau bisa menampilkan penampilan yang lebih baik demi HS yang telah menyelamatkanmu. Kemudian wanita itu sudah mulai duduk dan akan bernyanyi. Dan terlihat di sini MC kita seperti memberikan kode. Dan wanita itu pun agak terkejut. Wah, intronya sangat menjiwai. Wah, ini adalah lagu dengan tempo yang lambat tapi suasananya dan suaranya sangat seperti pokoknya sangat cocok dengan lagu ini. Dan wanita pilihan HS ini pun mulai bernyanyi. Di sini terlihat para juri-juri agak terhipnotis dengan suara wanita ini. Di sini si Jebel juga agak terkejut karena mendengarkan suara wanita ini dengan sangat bagusnya. Kemudian di sini ada yang berkata, astaga Yunjae, ini seriusan kamu, lagu ini sangat cocok untukmu. Ini sangat berbeda dengan apa yang kudengar selama ini. Benarkah? Kemudian di sini para juri memberikan aplaus yang terbaik bagi Yunjae. Semua juri meloloskanku. Di sini terlihat salah satu juri berkata, aku melihatmu saat babak penyisihan.
tapi saat ini aku seperti melihat orang yang berbeda. Saat itu ku bilang bahwa suara dan lagu yang kau bawakan itu tidak cocok. Kupikir memang lagunya lah yang menjadi masalah. Aduh, aku sangat suka penampilanmu yang sekarang. Terima kasih juri. Penampilanmu luar biasa sampai aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak mengira Jai akan sangat cocok menyanyikan lagu dengan tempo seperti ini. Ditambah lagi dengan pesona dari suaramu yang tampak hidup, bisa membangkitkan suasana hati yang sedang mendengar nyanyianmu. Kutunggu penampilanmu di babak selanjutnya. Kerja bagus kali ini. Kemudian ada juri lain lagi yang berkata, aku tidak tahu bagaimana penampilanmu saat di babak penyisian, tapi saat aku melihat orang bertalenta sepertimu, tidak heran jika aku memberimu super pass juga. Suaramu sangat bagus sampai aku langsung menekan tombol lolosnya dengan cepat. Penampilan yang sangat luar biasa. Dikatakan bahwa semakin lama orang berada di industri tersebut, maka mata dan indera orang itu akan semakin kabur. Di sini terlihat ada si Jebel. Aku telah memutar video Yoon Jae saat babak penyisian berulang kali. Aku sebagai orang yang membanggakan dirinya sebagai orang yang terbaik di industri ini, aku tidak percaya aku bisa tidak melihat potensi yang seperti ini. Aduh. Kemudian si HS berkata, terima kasih atas usahamu. Aku juga menantikan penampilanmu di babak selanjutnya. Iya, terima kasih komposer HS. Kemudian di atas panggung masih ada beberapa produser dan tim kreatif. Apa ini masuk akal? Kau bahkan bisa mengubah penampilan seseorang hanya dengan sebuah lagu. Kau pasti sudah mengira suara Yoon Jae akan jadi baik seperti ini di babak penyisian, bukan? Semua orang mengagung-agungkan HS saat ini. Ternyata memang ada alasannya ya. Sepertinya kau punya telinga yang bagus. Kau bahkan bisa melihat berlian kasar yang tidak bisa dilihat orang lain. Kemudian di sini ada seorang peserta lagi. Halo, nama saya Hajun. Si lelaki kuat, senang bertemu dengan Anda semuanya. Kang Hajun. Formulir peserta di sini terlihat si Kang Hajun ya formulirnya. Dan ternyata dia adalah train dari LS Entertainment. Karena dia dari LS Entertainment, akankah si HS memberikan komentar dan meloloskan orang ini? Kemudian scene berganti. Di sini masih ada pria tadi. Karena semua juri setuju, Kang Hajun, kau lolos ke babak selanjutnya. Terima kasih saya Kang Hajun, sangat berterima kasih kepada Anda semuanya. Wah, suasana hatimu pasti sedang bagus Hajun. Kau menyanyikan lagu Dear My Beethoven dan mendapatkan pengakuan dari penulis lagunya langsung, yaitu adalah HS. Hajun memiliki dasar yang kuat dan penguasaan panggungmu yang sama seperti penyanyi yang sudah berpengalaman bertahun-tahun. Alih-alih merasa gugup, aku malah terkesan dengan kemampuanmu saat berada di atas panggung. Ya, itu benar, terutama saat kau menyanyikan nada tinggi sambil tersenyum. Itu kau sangat menikmati saat berada di atas panggung. Ya, aku setuju dengan penampilanmu yang barusan. Kau sangat layak untuk debut sebagai seorang idol. Kang Hajun lolos dari babak pertama final. Dia adalah tipikal penyanyi yang bisa menyanyikan segala macam lagu dengan mudah. Aku tidak pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Aku yakin dia akan menjadi topik hangat di program ini dan akan meledak setelah debutnya nanti. Kemudian di sini pembawa acara berkata, kalau begitu bisakah kita mendengar ulasan dari penulis lagu aslinya yang juga dinanti-nantikan oleh yang lainnya juga, yaitu adalah komposer HS. Kemudian di sini HS sang MC kita berkata, pertama-tama terima kasih telah memilih laguku. Sepertinya kamu memang memiliki bakat alami untuk menjadi seorang bintang. Namun, kupikir suara alamimu itu tidak sebagus itu. Aduh, kalau itu suara alami, apa yang dimaksudkannya itu warna suara ya? Tapi itu adalah batasan yang bisa kuatasi dengan usaha yang lebih. Kemudian di sini si pria tadi bertemu dengan Yoon Jae. Yoon Jae pun terdiam menatap si pria itu tadi. Kau Yoon Jae kan? Iya. Namaku Kang Hajun, bolehkah aku duduk di sampingmu? Ya boleh, tentu saja. Bukankah ini gila, setelah sekian lama akhirnya babak pertama selesai. Tapi karena berada di camp pelatihan, babak kedua akan langsung diadakan keesokan harinya. Walah, ternyata si pria ini berbincang dengan Yoon Jae ya. Di sini pria tadi masih berbicara. Tetapi tetap saja aku senang karena tidak harus naik bus pulang karena tersinggir. Dari semua tempat duduk, kenapa dia harus duduk di sebelahku sih? Ini si Yoon Jae mulai agak risih ya.
Bagaimana kau bisa tahu nama aku? Bukannya bakal aneh kalau aku nggak tahu ya. Seorang pertapa dengan sentuhan tangan Midas. Suara ajaib yang membuat penampilan yang biasa pun tampak jadi luar biasa. Banyak sekali yang membicarakanmu. Aku jadi ingin sembunyi. Aduh, kau pasti orangnya sangat pemalu ya. Lalu bagaimana kau bisa ikut audisi? Itu Aduh, baiklah, sepertinya kita masih akan sering bertemu, jadi mari saling mengenal satu sama lain secara perlahan. Dan di sini terlihat keesokan harinya. 100 peserta yang lolos babak pertama final, selamat datang di camp pelatihan. Terima kasih atas kerja samanya dan kerja kerasnya. Apa semalam kalian istirahat dengan baik? Ya, alangkah lebih baik jika kalian punya waktu yang lebih panjang untuk beristirahat. Tapi saat ini kalian sedang ada di medan pertempuran, jadi ada misi yang harus kalian laksanakan. Kalau begitu mari kita mulai misi di babak kedua ini. Yang harus kalian lakukan sekarang adalah berbaris di depan nama juri yang kalian inginkan. Perlu kalian ketahui juga, kalau setiap juri hanya bisa diisi oleh 20 peserta. Dengan sistem siapa cepat dia dapat. Kalian akan dijelaskan misi seperti apa yang harus kalian lakukan setelah kalian selesai memilih juri. Kalau begitu semuanya bersiap? Ya, semuanya mulai. Semua juri ini adalah penyanyi dan komposer terkenal. Dalam hal ini misinya pasti berkaitan dengan evaluasi oleh penyanyi atau komposer yang dipilih, ataupun menyanyikan lagu-lagu mereka. Dan faktanya bahwa tidak ada banyak orang yang memilih di sana, berarti bukan hanya aku yang berpikiran seperti itu. HS sangat pelit akan pujian dan pengakuan. Yungjae, iya apa? Baiklah, waktunya memilih sudah selesai. Mohon berhenti bergerak. Walah, ternyata di sini tadi terlihat si Yungjae memilih si MC kita ya untuk menjadi mentornya. Kemudian scene pun berganti. Misi di babak kedua ini adalah pertandingan hidup dan mati 1 lawan 1. Kalian bebas memilih lagu untuk dipertandingkan dengan lawan yang ditentukan di papan elektronik. Aduh, sudah kuduga batas waktunya adalah 3 jam. Apa? Kalian hanya punya waktu 3 jam untuk menyiapkan penampilan kalian di atas panggung. Aduh, apa? 20 orang memilih lagunya HS. Dan hanya 10 orang yang akan diloloskan. Kalau begitu mari kita lihat siapa lawan kalian masing-masing. Gojua versus Limion, Limion versus Joduyin, Yuhen versus Kim Sepyeol. Dan di sini terlihat Yungjae versus Kim Haojun. Apa? Mereka berdua pun agak terkejut. Kemudian di sini terlihat ada orang yang sedang telepon atau apa ya ini ya. Ayah, aku ingin jadi penyanyi. Oh iya nak, makasih sudah kasih tahu ayah atas mimpimu. Apa? Kau mau jadi penyanyi terhebat di dunia? Kau itu sangat ambisius. Walah, ternyata pria ini adalah anak dari siapa ya? Pak Pak atau siapa yang bekerja di LS Entertainment itu. Bagus, akan ku dukung apapun maumu. Jadi lakukanlah semampumu. Kemudian di sini terlihat ada beberapa orang ya. Rencanaku adalah untuk membuat debut yang sukses dengan memenangkan program ini. Jadi aku harus memenangkan ini. Aku ingin mengaransemen ini supaya jadi lebih berirama. Kemudian pria ini terlihat agak terdiam ya. Sebelumnya aku pernah melihat Jae saat dia di babak penyisihan di Seoul, tapi saat ini aku seperti melihat orang yang berbeda. Saat itu aku memberikan ulasan bahwa suara dan lagu yang dibawakannya itu tidak cocok satu sama lain. Sepertinya lagunya lah yang jadi masalah. Aku sangat menyukai penampilan yang sekarang. Mustahil dia bisa merubah menjadi seperti ini hanya dalam beberapa minggu. Oh, sini si Hyung agak terlihat panik melawan si Joy, si wanita tadi. Kemudian di sini ada manajer Hyung. Ini sudah di aransemen sesuai dengan tinggi nadamu. Let's work together. Aku hanya perlu bernyanyi dengan bagus dan mendapatkan pengakuan. Waktunya tinggal 30 menit lagi. Oke, ini sempurna. Manajerku mengirimkanku lagu yang sudah di aransemen, jadi aku tinggal fokus berlatih saja. Di babak ini Yungjae. Apa? Yungjae? Dia masih belum selesai mengaransemen lagu. Aduh, kasihan sekali wanita ini. Oh, terlihat sini si pria ini agak kasihan dengan si Yungjae. Waktu pun berlalu. Pertandingan pun dimulai. Mungkin karena kurangnya waktu, aransemen semua orang terlihat sangat mirip. Mungkin hanya chordnya saja yang disesuaikan dengan suara mereka.
Kemudian juri ini berkata, babak kali ini cukup sulit karena kita harus menyingkirkan salah satu dari mereka dalam pertarungan 1 lawan 1. Benarkah berbeda dengan Yongah? Seringkali aku justru ingin menyingkirkan keduanya. Wah, bagaimana denganmu HS? Aku juga sepemikiran. Kau juga ingin menyingkirkan kedua peserta ini? Iya, karena peserta tidak diberikan cukup banyak waktu. Makanya kali ini babak peserta yang akan melakukan kesalahan ditambah mereka jadi semakin gugup. Padahal biasanya tidak seperti itu sih. Kata-kata seperti itu hanya menjadi sebuah alasan bagi mereka. Saat ini karena peserta sudah diterjunkan ke dalam lebatnya hujan rimba, bukankah masing-masing peserta seharusnya saling bertarung mati-matian untuk bertahan hidup? Kemudian di sini di atas panggung terlihat ada dua peserta tadi, yaitu Yoonjae dan si Kang Ha-jun. Peserta Yoonjae silahkan menunggu di pinggir panggung terlebih dahulu. Sedangkan Kang Ha-jun, kau bisa langsung mulai. Oke, baik-baik. Kemudian di sini ada juri wanita tadi ya. Pertandingan kali ini seperti pertandingan antara musisi melawan idol. Setelah babak yang pertama, mereka berdua adalah peserta yang paling banyak diperbincangkan. Jadi salah satu dari mereka harus pulang ya kali ini. Aduh, tim produksi ini ternyata cukup kejam juga ya. Aduh, kejam banget. Kemudian di sini terlihat ada si Yoonjae. Wah, panggungnya terlihat lebih besar banget dibandingkan saat aku di atas panggung yang kemarin ya. Di sini terlihat juga ada si Kang Ha-jun. Kau tidak diberi banyak waktu. Apa kau sudah mempersiapkan ini dengan baik? Ya sudah. Saya akan melakukannya dengan sangat baik. Aransemennya ditambahkan sedemikian rupa sehingga tidak perlu merubah gaya lagu aslinya. Dengan menambahkan penyesuaian yang sederhana dan sedikit improvisasi untuk meningkatkan highlight-nya. Namun tidak berhenti sampai di situ saja. Aku juga melihat berbagai video Seojini. Lalu aku dengan mendengarkan lagu berulang kali, aku jadi bisa mengembangkan baris improvisasi diriku sendiri. Aransemenku pasti akan lebih diakui dibandingkan milik Yoonjae. Kemudian pria ini tadi mulai menyanyikan lagunya Let's Work Together Today. Kemudian di sini ada si Yoonjae yang melongo. Waduh, luar biasa. Emosionalnya sangat dalam dan berat tetapi tidak memberantakan. Aduh, bagaimana dia bisa menunjukkan ekspresi yang sangat santai dan penuh warna seperti itu ya. Aduh. Di sini juri pun udah mulai terkesan dengan suara dari si Kang Jun tadi. Waktu terus berlalu. Peserta Kang Ha-jun, terima kasih atas penampilannya. Karena ini adalah pertandingan 1 lawan 1, kita akan melihat penampilan Yoonjae terlebih dahulu sebelum memberikan penilaian kami kepada kamu. Oh iya, tidak masalah, begitu saja sudah cukup kok. Kemudian giliran Yoonjae naik ke atas panggung. Aduh, bukankah dia peserta si ajaib itu? Peserta Yoonjae, kau telah menunjukkan penampilan yang sangat luar biasa di babak sebelumnya. Lalu bagaimana perasaanmu setelah sampai di babak ini? Saya akan melakukan yang terbaik. Apa kau akan memainkan gitarmu sendiri juga kali ini? Aku tidak sabar untuk menantikan aransemen gitar seperti apa yang akan kau tunjukkan pada lagu kali ini. Kalau begitu silakan dimulai. Yoonjae mulai menggitar dan bernyanyi. Aduh, matanya langsung menatap ke arah HS. Rasanya percaya diri, keyakinan, kepercayaan, dan rasa penuh tanggung jawab bercampur menjadi satu dengan melodi yang familiar namun juga asing saat didengar. Aduh, apa? Dia menguasai seluruh aula ini dengan irama akustik yang kencang. Lagu aslinya memiliki tempo yang lambat dan tenang. Dia bisa mengaransemen lagu ini menjadi seperti ini hanya dalam waktu 3 jam. Dia bisa memainkannya dengan sempurna dengan gayanya sendiri. Akhirnya aku sadar, bakat seperti yang dia miliki yang tidak disadari olehku adalah tapi bisa diketahui oleh HS. Meskipun kreativitasnya masih agak terlalu liar sih. Suara unik dan irama yang dimainkannya entah bagaimana bisa menutupi hal itu. Aduh, bagaimana mungkin HS bisa menyadari kemungkinan yang samar ini hanya dalam sekali lihat. Yoonjae, karena aku sudah mendapatkan super pass, tolong berlatihlah lagu yang kuminta dan bawakan itu di babak selanjutnya. Walah, itu tadi adalah bayangan si Yoonjae saat dikomentari oleh si HS waktu itu ya. Kemudian waktu terus berlalu. Dia membimbingnya ke arah yang benar supaya bisa melanjutkan audisinya. Hanya dengan mengganti dengan sebuah lagu, aku sudah melakukannya yang ku bisa. Jadi aku tidak akan menyesal. Tapi kenapa tidak ada yang berkomentar? Apa aku sudah berlebihan ya?
Yunjae, bolehkah aku bertanya kepada kau, mengaransemen lagu Let's Walk Together menjadi seperti ini, bagaimana bisa kau melakukannya? Saya hanya berpikir bagaimana saya bisa mengaransemen lagu yang sesuai dengan gaya saya seperti ini. Maafkan saya tidak pernah belajar bagaimana cara mengaransemen lagu. Jadi saya hanya berusaha semampu saya. Aku benar-benar minta maaf ya. Kemudian di sini terlihat Jebel juga berbicara. Sepertinya dia mengandalkan intuisinya. Tidak perlu minta maaf, terima kasih atas penampilannya, kerja bagus. Baiklah, setelah diskusi yang dilakukan oleh para juri, kami akan mengumumkan peserta mana yang lolos. Aku sangat suka aransemen Yunjae yang sangat mengejutkan itu. Jika lagu aslinya terasa seperti menerima kenyamanan di udara malam yang gelap, bukankah versinya Yunjae lebih seperti ada seorang putri yang berlari ke arah lalu menepuk pundaknya untuk menghiburnya? Aku tidak percaya orang yang belum pernah belajar mengaransemen lagu bisa membuat aransemen seperti ini. Iya sih, tapi itu juga tidak menjamin kalau Kang Ha Jun juga tidak bisa melakukan hal yang sama seperti itu. Penampilan mereka adalah penampilan yang paling mengharukan dari lagu Let's Walk Together yang dibawakan hari ini. Penampilan Yunjae sangat berbeda, sehingga aku memintanya berpenampilan berikutnya. Tapi lagu yang dibawakan Kang Ha Jun juga terdengar sangat tulus dan cukup tulus sehingga orang yang mendengarkannya ini terus mendengarkannya. Semua gara-gara tim produksi. Aduh, bisa-bisanya mereka menempatkan dua orang ini sama-sama di satu panggung. Ayo kita putuskan berdasarkan suara terbanyak. Kemudian di sini terlihat ada si HS. Aduh, kalian tidak perlu memperdulikan pilihan orang lain. Cukup tentukan berdasarkan pilihan kalian sendiri-sendiri. Saya akan mengumumkan penilaian dari grup HS. Peserta yang tidak dipanggil akan otomatis lolos ke babak selanjutnya. Dan peserta yang tidak lolos bisa langsung turun dari panggung tanpa mendapatkan komentar. Dan peserta yang tidak lolos adalah peserta Kang Ha Jun. Apa? Para juri telah mendengarkan 20 orang yang menyanyikan lagu Let's Walk Together. Di antara semuanya, sebenarnya lagu Let's Walk Together yang dinyanyikan oleh Kang Ha Jun adalah yang terbaik. Meski ini terasa tidak adil, tapi sepertinya dia hanya tidak beruntung dalam pertandingan di babak ini. Di sini si Kang Ha Jun bersedih ya, dan ya pokoknya campur aduk lah perasaannya. Ya para juri, terima kasih. Aku tidak berani meminta kepada para juri untuk memberiku kesempatan tambahan. Aku bahkan tidak mau meminta perusahaan untuk memintaku kepada mereka untuk melakukan sesuatu. Karena kemenangan itu memang layak untuknya. Karena kemenangan yang didapatkan Yunjae ini adalah kemenangan yang sangat adil. Aku juga malu pada diriku sendiri karena merasa lega di saat melihatnya hanya fokus mengaransemen lagu selama lebih dari 2 jam. Aduh, dan satu hal yang keren adalah saat melihatnya selalu menunjukkan kecintaannya terhadap musik apapun dalam situasi apapun juga. Aduh, aku tidak ingin pulang. Aku masih ingin berada di panggung sedikit lebih lama lagi sih. Kemudian di sini terlihat ada MC kita menghampiri si Kang Ha Jun. Kau masih ingin terus bernyanyi kan? Kemudian di sini Kang Ha Jun agak kaget ya. Komposer HS, kau tidak akan menyerah karena kau gagal di sini kan? Tentu saja tidak. Aku akan melanjutkan karirku. Oh ya, ini aku beri ini. Dalam waktu dekat aku akan memberimu sebuah lagu. Scene pun mulai berganti. Saat saya tinggal di Seoul, umur saya 25 tahun, namun saya Yunjae. Kemudian di sini terlihat ada seorang yang sedang mendengarkan Yunjae bernyanyi. Scene pun berganti. Apa ini? Lauk pauk, salad lobak, Kang Dugi, lobak kering, tumis lobak, hijau, lobak rebus, semuanya lobak. Ku dengar dia suka sekali dengan lobak. Aku sampai bangun pagi-pagi menyiapkan ini semua supaya dia bisa merawatmu dengan baik. Dia suka lobak. Iya, terima kasih dah. Kalau begitu saya berangkat dulu ayah. Hati-hati di jalan nak. Oh, ini ternyata si ayah si Kang Ha Jun akan menyogok si HS dengan lobak ya. Karena terlihat si HS dulu suka sekali menanam lobak. Oke, lanjut. Aku masih belum percaya. Kalau HS melihat formulir pendaftarannya, dia harusnya tahu kalau Ha Jun adalah train di LS Entertainment dari tim 1. Sampai saat ini aku malah merasa malu. Kemudian scene pun berganti. Kang Ho Jun,
suara ini adalah komposer HS. Iya, aku sendiri. Kenapa? Kau kaget? Ganteng banget. Tidak. Dia bahkan terlihat lebih muda daripada yang kupikirkan. Ini meskipun tidak banyak, tapi ini saya siapkan dengan tulus. Aduh, apa ini? Kayaknya bukan barang yang berguna. Isinya memang bukan uang. Ini lauk pauk yang terbuat dari lobak, karena katanya Anda suka sekali dengan lobak. Kata siapa aku suka lobak? Apa Anda memang benar-benar komposer HS? Aduh, iya, ngapain juga aku bohong sih? Benar-benar pertanyaan yang tidak masuk akal. Apa? Aku lupa memakai helmku. Aduh, sebelum kita bicara tentang lagunya, saya punya satu pertanyaan, komposer HS. Kemudian di sini ada gambaran si Pak atau siapa, lupa aku namanya. Sebelum lama ini saya mendengar perselisihan terjadi antara tim 1 dan tim 2. Di tengah ketegangan ini, kenapa Anda memilih saya? Kemudian si HS atau si MC kita ini menjawab, aku memilihmu cuma karena aku suka saja. Kau orang yang tidak perlu tahu instrumen apa yang akan dimasukkan ke lagumu, dan kau juga tidak akan ada masalah apapun dengan itu kan? Instrumen. Saya menghabiskan sebagian banyak waktu saya untuk berlatih lagu-lagu Anda. Jadi sangat wajar kalau saya memilih lagu Anda saat ada di babak itu. Kau menyanyikan lagu Dear My Beethoven dan mendapatkan pengakuan pencipta lagunya. Ini dia teringat waktu-waktu saat dia tampil dikomentari oleh HS ya. Oke, lanjut lagi. Faktanya saat saya menghormati Anda, meskipun saya sangat sedih karena harus tersingkirkan dari Kasinger Star, tapi di saat yang sama saya juga sangat senang karena Anda akan membuatkan lagu untuk saya. Aduh, jangan senang dulu. Kalau kau ingin mengerjakan lagu denganku, kau harus lolos tesku dulu. Oke, tentu saja, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk Anda. Oke deh kalau begitu. Meski saat aku menyuruhmu menyanyikan lagu lewat lubang hidungmu, apakah kau bisa? Bercanda, jangan terlalu serius. Lagu yang akan kuberikan padamu adalah lagu tentang musim panas. Salah satu musim dari konsep 4 musim yang aku ciptakan kemarin. Kau pasti sudah tahu lagu A Handful of Cherry Blossom kan? Lagu dengan konsep musim semi yang kurilis beberapa waktu yang lalu. Aku ingin menggunakan konsep tersebut sebagai sebuah series album dengan konsep musim panas. Musim semi memiliki ciri khas yang lembut. Sedangkan di musim panas ini aku ingin membuat konsep lagu ceria yang penuh dengan semangat. Aku akan menghubungimu saat lagunya siap dan datanglah ke studioku saat waktunya tiba. Oke, baik, saya akan melakukan yang terbaik untuk Anda, komposer HS. Kemudian di sini terlihat si Hojun sedang berjalan. Hojun, manajer Park, kau bisa tampil lagi di Kasinger Star. Apa? Kim Dae-jin, seorang peserta yang tidak memiliki kesan yang mendalam sepanjang Kasinger Star, dia dikeluarkan karena skandal kekerasan di dalam sekolah, sehingga menyisakan satu tempat kosong di top 10. Kemudian ini ada berita ya. Peserta Kasinger Star, Kim Dae-jin, yang memikat para pria dengan kecantikannya, ternyata adalah pelaku kekerasan di sekolah. Para korban kekerasan yang dilakukan peserta Kasinger Star, Kim Dae-jin, salah satunya adalah mulai menampakkan dirinya. Tim produksi Kasinger Star secara terpaksa mengeluarkan Kim Dae-jin dari kompetisi karena terindikasi terlibat kasus kekerasan di sekolahnya. Kemudian scene berganti. Di sini ada 2 orang pria. Tim produksi setuju untuk memanggil kembali Kang Ha-jun. Sekarang yang tersisa hanyalah mendapatkan kesempatan dari para juri. Dan ternyata di sini ada si MC kita juga. Kau sudah datang, HS. Lama tidak bertemu denganmu, asisten kepala Kim. Alasanku memanggil HS kali ini adalah untuk membahas babak top 10 dari Kasinger Star. Aku ingin memastikan satu hal terlebih dahulu. Salah satu peserta yang bernama Kang Ha-jun memiliki kontrak dengan LS Entertainment kan? Ya, itu benar. Seperti yang kita semua tahu, biasanya program audisi seperti ini telah memiliki beberapa nominasi bahkan sebelum acaranya dimulai. Seiring prosesnya berjalan, biasanya peserta yang lolos top 10 telah memiliki kontrak dengan perusahaan hiburan besar. Maka dari itu, aku akan memberikan daftar kandidat tersebut. Jadi silakan pilih dengan sefleksibel mungkin. Dan tentu saja Kang Ha-jun juga masuk nominasi, jadi jangan khawatir.
Yonjai? Ah iya, kali ini kami akan menyingkirkan peserta Yonjai. Wah, di sini Yonjai akan disingkirkan ya malah. Tapi bukankah peserta terbaik dari kompetisi ini adalah Kang Hyojun dan Yongjai? Aduh, itu karena tidak hanya tempatnya yang sudah terisi, tetapi juga karena topik tentang mereka juga sudah menurun. Perusahaan penyiaran memutuskan bahwa dia bukan lagi peserta yang bisa menghasilkan banyak uang lagi. Ataukah mungkin kalian mendapatkan uang sogokan dari agensi yang berafiliasi dengan kandidat yang ada di sini? Wah, apa itu? Sebenarnya ada peserta yang sebelumnya tidak direncanakan untuk masuk ke top 10. Dia adalah peserta Lee Yuju. Tapi beberapa waktu yang lalu peserta Lee Yuju menandatangani kontrak dengan Jin Entertainment. JN Entertainment berjanji akan memberikan imbalan yang besar jika Lee Yuju bisa masuk ke top 2. JN Entertainment kalau tidak salah itu adalah perusahaan manajemen Kim Won-sok. Lalu Kang Hyojun, setahuku LS Entertainment tidak pernah memberikan uang apapun. Apa kau memasukkan karena dia memiliki latar belakang yang bagus, atau mungkin demi menjaga hubungan dengan LS Entertainment? Itu di sini si MC kita agak sedikit kecewa ya. Yonjai yang tidak memiliki agensi dan tidak bisa menghasilkan uang lebih banyak lagi lalu dianggap tidak berguna. Apa ini sebenarnya? Kemudian si pria ini berkata lagi, sepertinya HS mempunyai perhatian lebih terhadap peserta Yonjai. Itulah kenapa kami memanggilmu terpisah dari juri yang lainnya. Karena situasinya sekarang seperti ini, kami sangat berharap kau bisa mengerti dan menerima ini dengan hati yang terbuka. HS pun berkata, lakukan semaumu, itu bukan urusanku. Hanya saja, jika alasannya memang seperti itu, aku juga akan keluar. Apa maksudmu? Kenapa kau tiba-tiba juga ikut keluar? Tujuan utama aku menjadi juri dari casting star ini adalah untuk bertemu dengan Yonjai. Kalau tujuanku sudah hilang, maka tidak ada alasan lagi bagiku untuk tetap berada di program ini. Apa kau jadi sesombong itu karena terlalu dieluh-elukan oleh semua orang? Memangnya kau tidak takut dengan penalti yang harus kau bayarkan dengan perusahaan penyiaran? Memangnya kau tidak ingin berkecimpung di dunia penyiaran lagi? Dengan membayar penalti saja sudah cukup. Bukankah kau sendiri yang menyeret paksa orang yang tidak ingin tampil di program ini untuk tampil? Apa? Karena memang aku tidak ingin bekerja di dunia penyiaran. Aku tidak masalah untuk mengakhiri karirku seperti ini. Karena aku tidak masalah kalau tidak bekerja di dunia penyiaran lagi. Ya ampun, jawabanmu bagus sekali. Hei asisten kepala hakim, bukankah seharusnya kau menghentikan HS? Memangnya dia akan berhenti kalau aku memintanya berhenti? Daripada aku menahan yang tidak bisa dipertahankan, lebih baik aku melepaskannya saja sih. Ya sudah, kami akan mencari alasan supaya Yonjai bisa tetap berada di top 10. Kemudian scene pun berganti. Di sini ada si Yonjai. Dia agak terkejut ya di sini. Yang tadinya top 10 berubah jadi top 11. Lalu kontrak eksklusif dengan LS Entertainment. Ini kok mengejutkan sekali ya semuanya. Di sini ternyata si Yonjai dikontrak oleh LS Entertainment. Dan scene pun berganti. Kau masih belum punya agensi, maka dari itu kau tidak akan masuk ke top 10. Sebenarnya sudut pandangku, kau bukan orang yang berharap untuk lolos dengan mendapatkan kontrak dari LS Entertainment kan? Tapi rasanya agak disayangkan saja kalau kau tereliminasi dengan alasan yang seperti itu. Si Yunjun pun terdiam. Kemudian dia menjawab, kalau itu sampai terjadi, iya, maka itu bukanlah hal yang adil dan bukan keputusan yang bijaksana. Apakah pemikiran seperti itu yang membuatmu masih ragu? Saya tahu kalau seorang peserta tidak bisa mengelak atas keputusan yang dibuat oleh tim produksi. Maka dari itu komposer memilih untuk menandatangani kontrak dengan saya di LS Entertainment. Tapi apakah investasi semacam ini layak untuk saya? Saya tidak bermaksud meragukan alasan komposer yang sudah memilih saya. Saya hanya masih merasa aneh saja kalau tiba-tiba harus menandatangani kontrak dengan perusahaan sebesar ini. Meskipun saya pasti akan melakukan yang terbaik sih, tapi saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan kalau ternyata saya tidak dapat memenuhi harapan yang diberikan kepada saya. Aduh, jangan memikirkan hal seperti itu. Itu tidak akan terjadi kok. Semua hal yang kau khawatirkan itu tidak berguna, jadi singkirkan saja pemikiran seperti itu dari kepalamu.
Kemudian si manajer Kim pun agak terkaget ya. Memangnya kenapa seperti itu? Aduh, aku tidak ingin dia disia-siakan. Dia adalah penyanyi yang layak mendapatkan perawatan yang lebih baik dari apa yang dia terima saat ini. Kemudian di sini ada gambaran si Yoonjae tadi waktu kecil ya. Ibu, ayah, aku takut. Jangan tinggalkan aku. Oh, nampaknya waktu kecil dia sangat takut sekali ya, dan masih trauma hingga sekarang. Kemudian Yoonjae pun berkata, ya sudah, saya akan menandatangani kontraknya. Saya masih ingin melakukannya. Saya masih ingin bernyanyi. Tolong bantu saya. Kemudian scene pun berganti. Apa, produser? Yoonjae membuat kontrak dengan LS Entertainment. Aduh. Min Yoonjae, ada apa? Bukankah lebih baik kalah? Kau memberitahuku terlebih dahulu terkait dengan kontrak ini. Dasar sialan. Tapi bukanlah cara paling mudah untuk menaikkan adalah dengan memberinya kontrak kan? Astaga, banyak sekali alasanmu. Kemudian MC kita masih berkata, Anda pasti akan berterima kasih suatu hari nanti. Karena penyanyi yang saya pilih ini tidak akan pernah gagal. Untuk itu mari kita berusaha sebaik mungkin untuk mengembangkannya. Kim pun agak melongo sambil mendengarkan ucapan si Hoon Sang tadi. Beberapa hari kemudian, pada hari pemilihan top 11, terlihat di dalam ruangan ada para petinggi-petinggi. Ini adalah daftar peserta yang lolos top 11. Seperti yang telah diberitahukan sebelumnya, kami ingin kalian memberikan pertimbangan kalian supaya penonton tidak merasa kecewa. Peserta yang tidak lolos akan diberikan nilai C. Itu terlalu berlebihan sih. Meski aku tahu kalau dalam program audisi seperti ini pasti akan ada banyak permainan, tapi aku masih berharap kalau program ini akan berlangsung lebih baik. Kalau hanya 2 atau 3 peserta itu tidak masalah, tapi kalau ke-11 peserta yang lolos top 11 ini adalah namanya ada titipan, bukan ini terlalu berlebihan ya? Seingat saya, Anda pernah bilang kalau Yuju akan menjadi kandidat terakhir yang lolos top 10. Kalau sistemnya tiba-tiba berubah menjadi top 11, bukankah orang-orang akan mengira kalau program ini sudah diatur sejak awal? Lalu bukankah akan ada rumor juga tentang Yuju yang menandatangani kontrak dengan JN Entertainment? Asal Anda tahu saja, ini semua juga di luar kendali saya. Lee Yoo-jun hanyalah sebuah alasan. Alasannya menanyakannya bukan karena dia khawatir dengan penyanyinya, melainkan karena dia merasa kesal karena telah menginvestasikan uang yang banyak kepada Lee Yoo-ju, sedangkan Yoonjae tidak melakukan hal yang sama. Walah, ternyata ini adalah sabotase dari Kim Bun-sok. Oke, lanjut. Memangnya apa yang terjadi? Biarkan saya mendengarnya. Anda pasti tahu Yoonjae kan? Dia telah menjadi topik besar. Itu karena dia telah menandatangani kontrak dengan LS Entertainment. Apa LS Entertainment? Selain itu juga ada pengaruh dari HS, yaitu juri yang juga mendukungnya. Kalau dia tereliminasi maka dia akan juga keluar. Situasinya menjadi rumit karena dia ingin Yoonjae lolos tanpa bantuan orang dalam. Aduh, sepertinya orang yang baru saja kita bicarakan akhirnya datang juga. Jadi yang menciptakan situasi yang sembrono dan tidak adil ini adalah kau. Ini semua gara-gara Kim Bun-sok. Di sini si Pak Kim Bun-sok hanya bisa terdiam. Oh, ada banyak sekali wajah yang tidak asing. Ini adalah pemilihan top 11. Apa mereka juga akan terlibat langsung? Hei manajer eksklusif Pak, sudah lama tidak bertemu dengan Anda. Bagaimana kabar Anda saat ini? Ya, benar saja, kita terakhir bertemu saat saya masih menjadi kepala departemen. Anda sudah tahu dengan Hajun kan? Ya, Anda tidak tahu bagaimana sedihnya saya saat dia tidak lolos dalam babak 1 lawan 1. Saya hanya bercanda kok. Lagi pula mungkin saja itu memang hal yang tidak bisa dihindari. Lagi pula setelah itu kan saya sudah langsung menelepon Anda, jadi ini bukan masalah besar lagi. Orang yang memakai helm itu HS bukan? Kemudian di sini terlihat ada si HS, manajer Kim dan si Kim Bun-sok saling tatap-tatapan. HS kan? Ada apa? Dia dengan Kim Bun-sok ya. Yang satu mau mengeluarkan banyak uang supaya bisa lolos, sedangkan yang satu lagi mau lolos dengan mengandalkan kemampuan pribadi. Ironis sekali bukan? Kalau Anda terlalu sering menggunakan kekuasaan Anda untuk melobi tim produksi program ini, bukankah itu hal yang tidak adil? Aduh, Wuhyun, kalau kau masih tetap ingin berkecimpung di industri ini ke depannya, nanti kau pasti akan sering berhadapan denganku. Kalau kau masih akan seperti ini karena performa HS terus bagus, entah apa yang akan terjadi dengan hubungan kita berdua nantinya.
Bukan berarti karena kita memiliki hubungan baik, lalu sistem yang sudah menjadi top 11 ini bisa dikembalikan lagi ke top 10 kan? Bukankah percuma untuk mencoba menimbang air yang sudah tumpah? Apa Anda jadi seperti ini karena saya menolak tawaran Anda yang terakhir kali? Bukankah kau itu Kim Bun Sok? Kemudian di sini datanglah seorang pria, manajer eksklusif Pak. Sudah lama tidak berjumpa dengan Anda, manajer. Ya, apa yang terjadi di sini? Aku tidak mengganggumu kan? Apa maksud Anda? Tentu saja tidak. Lagi pula, aku kemari hanya untuk menyapa sebentar lalu pergi kok. Jadi jangan sampai membuat keributan. Apa maksud Anda? Apa aku salah? Lalu apa yang kau perbincangkan barusan dengan asisten kepala Kim? Itu dia di sini terlihat agak gugup si Kim Bun Sok tadi ya. Ternyata di sini manajer eksklusif Park dan si Kim Bun Sok tadi sudah tidak berada di dalam perusahaan yang sama ya. Selain itu jabatannya juga lebih tinggi darinya. Jadi tidak akan mudah baginya untuk melayangkan protes. Kemudian di sini manajer eksklusif Park berkata dengan nada tinggi ya. Apa kau tidak mau memberitahukannya padaku? Itu hanya masalah scouting. Scouting itu adalah pencarian bakat untuk direkrut. Yang dimaksud itu ya. Sebenarnya ini cukup memalukan untuk saya bicarakan dengan orang yang lebih profesional seperti Anda. Tapi bukankah scouting itu hal yang biasa di industri seperti ini ya? Jadi karena kalian cukup dekat dan asisten kepala Kim cukup bagus dalam pekerjaannya, lalu kau ingin membawanya bersamamu. Lantai dalam industri ini memang bervariasi dan itu semua terserah pada masing-masing individu untuk menetap di sarang yang mana. Tapi itu bukan hal yang kutanyakan Kim Bun Sok. Wah, ternyata manajer eksklusif Park kalau begini sangat berkarisma ya. Oke, kemudian di sini ada manajer eksklusif Park yang masih marah-marah. Kali ini jawab pertanyaanku dengan jelas. Selain masalah scout, aku menanyakan masalah apa yang kau alami dengan asisten kepala Kim. Jadi kau masih tidak mau menjawabnya ya? Kalau begitu, tidak ada jalan lagi. Sepertinya aku harus menghubungi CEO Jeon demi menjaga hubungan baik kami dengan JN Entertainment. Itu hanyalah sebuah kesepakatan. Bagaimana ini kalau CEO sampai tahu kalau aku ingin merekrut orang dari mantan perusahaanku, maka aku tidak akan punya kesempatan lagi untuk bertahan. Maafkan saya manajer eksklusif Park. Karena saya yang terlalu berpikiran sempit. Sepertinya saya sudah bersikap buruk kepada Woo Hyun tanpa alasan yang jelas. Maafkan saya. Sebagai senior aku juga minta maaf karena sudah menunjukkan sisi burukku padamu Woo Hyun. Aku benar-benar minta maaf. Tolong bermurah hatilah padaku. Setidaknya sebagai mantan seniormu. Manajer eksklusif Park masih terdiam. Ya sudah manajer Bun Sok, kedepannya lebih baik kita lakukan pekerjaan kita masing-masing dengan sebaik mungkin. Karena kalau kau mengendambakan keuntungan yang diterima oleh orang lain, pada akhirnya kau sendirilah yang akan sengsara. Kemudian manajer eksklusif Park bergegas pergi ya. Kemudian si Kim sama si HS berkata, seakan-akan besok matahari akan terbit dari barat saja ya. Kemudian scene pun berganti, Singer Star. Akhirnya top 10 akan segera dipilih. Setelah pertandingan 1 lawan 1, salah satu dari kedua orang itu telah tereliminasi. Itu sepertinya pertandingan hidup dan mati. Lalu yang pertama akan kami umumkan adalah peserta Kang Hao Jun akan kembali meski sebelumnya telah tereliminasi. Karena kasus Kim Dae-jin, maka kau akan mengisi slot top 10 yang ditinggalkan olehnya. Kemudian di sini ada flashback dari si Hao Jun ya. Lalu untuk alasan saya bisa kembali, ya tenang saja. Apa kau sudah lupa dengan apa yang dikatakan juri Lee Yong-ah sebelumnya? Dia bilang bahwa itu penyanyi terbaik kedua di grup Let's World Together. Para juri dengan suara bulat telah memintamu untuk kembali. Kau pasti bisa melakukannya, Hajun. Meski itu yang dikatakan padaku, tapi aku yakin kalau kemampuanku dan ketenaranku lah yang membuatku bisa dipanggil kembali. Aku hanya punya waktu 2 hari sampai syuting untuk menentukan seleksi top 10. Aku juga kehabisan waktu karena dalam waktu yang sama aku juga harus bekerja dengan HS. Tapi saya pasti bisa melakukan itu. Saya akan mempertimbangkan lagi jadwal saya yang padat sebagai harga dari kesalahan yang saya buat. Dengan tajuk si pemenang ajaib, saya pasti akan benar-benar melakukan debut saya. Kemudian di sini terlihat Hajun sudah mulai tampil ya. Dia menyanyikan lagu yang sangat baik di atas panggung ini.
dengan tidak melakukan koreo, tidak dengan penampilan yang mewah, bahkan tidak menggunakan perubahan lighting sedikit pun. Sebuah pertunjukan yang hanya mengunggulkan teknik bernyanyinya saja. Di sini semua orang terdiam mendengarkan suara dari Hajun. Ada manajer eksklusif Park, kemudian ada si Yoon Jae, komposer HS, serta para juri-juri lainnya. Lalu diakhiri dengan kegelapan. Setelah penampilannya selesai, saking heningnya aku sampai tidak bisa mendengarkan satupun suara orang bernafas. Di sini terlihat semua orang bertepuk tangan. Apa? Orang ini benar-benar, wah bagus, berkembang dengan sangat baik. Seperti yang direncanakan, Kang Hajun pun memenangkan pertandingan hidup dan mati kali ini. Kemudian pembawa acara pun berkata, peserta Kang Hajun pasti memiliki waktu persiapan yang lebih sedikit dibandingkan peserta lainnya. Karena kau adalah peserta yang dipanggil kembali setelah tereliminasi. Meski begitu, kau tetap bisa menunjukkan penampilan yang sempurna. Kau pasti selalu berlatih dengan baik ya. Iya, karena ini adalah kesempatan yang kembali saya dapatkan, maka saya berlatih dengan tekad yang tinggi. Ini adalah hal yang tidak menyenangkan, apalagi bagi mereka yang tahu bagaimana cerita di balik layarnya. Tapi meski mengesampingkan hal itu, penampilan Kang Hajun kali ini memang luar biasa yang layak untuk diingat dalam waktu yang lama. Kemudian di sini terlihat ada para juri. Apa ini penampilan terakhir? Ya benar, mereka berdua sama-sama masuk nominasi peserta yang akan lolos. Akhirnya, meski sama-sama memiliki pendukung yang kuat, tapi perlu dilihat lagi apakah mereka memiliki kemampuan dan nilai jual yang bagus. Lagi pula mereka sama-sama lolos, jadi aktualisasinya pasti akan terjamin. Kemudian pria ini kaget, apa? Wah, Yoon Jae. Waduh, mustahil. Di sini terlihat si Yoon Jae sedang bernyanyi. Suasana ini sangat berbeda dibandingkan dengan yang selama ini ditunjukkan. Karena dia adalah penyanyi pilihan Hyun Seng, maka kemampuannya memang tidak perlu diragukan lagi. Tapi yang masih belum bisa dipercaya adalah bahwa dia ternyata memiliki bakat alami sebagai seorang bintang yang tak tertandingi. Seorang selebriti haruslah seorang yang mendapatkan pengakuan publik dan siap untuk dicintai semua orang. Tapi Yoon Jae, yang selama ini ku tahu adalah seorang yang bahkan belum bisa menghargai dirinya sendiri. Tapi berkat Hyun Seng, akhirnya dia bisa menghilangkan kecemasan di dalam dirinya. Kemudian di sini terlihat ada pesan dari manajer umum Choi. CEO telah melihat tayangan dari pertandingan Kang Hajun melawan Yoon Jae. HS lah yang membawanya. Jadi sepertinya dia akan mendukungnya di masa mendatang. Kau harus mengembangkannya dengan baik, Woo Hyun. Mungkin dia bisa menjadi seperti Jung Arin di masa depan. Di sini si Kim Woo Hyun hanya bisa tersenyum senang. Aku pasti akan mengembangkannya dengan baik. Waktu pun berlalu. Giliran di sini Yoon Jae melawan Lee Yoo-ju. Pertandingan dua orang ini telah tersekenariokan. Apa yang terjadi? Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Semua juri sepakat untuk meloloskan keduanya ke babak selanjutnya, yaitu Yoon Jae dan Lee Yoo-ju. Kalau seperti ini, maka ini bukan 10 orang seperti yang direncanakan sebelumnya. Karena yang lolos adalah 11 orang, maka ini akan menjadi top 11. Akhirnya pemilihan top 11 yang penuh akan drama ini pun akhirnya selesai dan disiarkan secara langsung. Kemudian di sini ada berita ya. Yoon Jae kali ini juga dia secara ajaib menjadi karakter utama di top 11. Casting Star pada akhirnya membuatnya menjadi babak top 11. Penampilan Kang Hajun, peserta yang dipanggil kembali setelah tereliminasi, meraih rating yang sangat tinggi. Hal ini dibumbui dengan berbagai macam artikel dan komunitas. Kategori Casting Star. Kompetisi ini sepertinya telah diatur sebelumnya. Sebelumnya mereka bilang kalau akan meloloskan 10 orang, tapi tiba-tiba merubahnya menjadi 11 orang. Mari kita mulai dengan dipanggilnya kembali Kim Hajun. Meski penampilannya luar biasa, tapi sepertinya mereka juga membuat narasi yang dramatis terhadapnya. Hal ini jelas-jelas sudah direncanakan sebelumnya. Tapi kalau kau melihat penampilannya kemarin, tidak ada satupun dari ke-11 orang itu yang layak untuk tereliminasi. Bahkan termasuk Kang Hajun, banyak sekali peserta bagus lainnya. Semua juri juga ada di sana kok. Apa kau pikir hanya main-main saja? Ini semua hanya perkara kemampuan dan daya tarik mereka masing-masing. Tapi bukankah kemampuan bernyanyi dan suara Yoon Jae semakin lama semakin bagus saja ya? Lakukanlah apa yang mau kau lakukan, karena pemenangnya pastilah Yoon Jae.
Tapi Kang Ho Jun juga didukung dengan wajahnya yang tampan. Rasanya tidak adil sekali dia memiliki wajah seperti itu, tubuh, suara, serta kemampuan seperti itu. Aku ingin memiliki mereka semua. Di sini terlihat jadi perbincangan hangat di media sosial dan di berita. Karena tadinya top 10 bisa-bisanya menjadi top 11. Kemudian scene berganti. Di sini terlihat ada si Ho Jun yang sedang membaca tadi ya. Sesuai dugaan pasti akan ada banyak kontroversinya. Di sini dia membaca pesan dari HS. Saat sampai, bilang saja kau sudah ada janji dengan HS ke orang lobby, lalu pergilah ke studio rekamanku. Hah, ya. Wah, aku harus bekerja keras sekali ini. Dan di sini terlihat sudah saatnya tiba si Hyo Jun akan rekaman dan dikomposeri langsung oleh HS sang MC kita.